Halo para penggemar serial India Balika Fadu. Di video ini saya akan membagikan sinopsis dari serial Balika Fadu yang akan tayang di ANTV. Sebelum lanjut ke sini jangan untuk subscribe channel ini ya. Minu masuk ke dalam dan bertanya dengan ragu. Apakah semuanya baik-baik saja dengan Shiv dan Anandi? Minu menganggap Anandi sebagai putrinya dan Shiv sebagai putranya sendiri. Oleh karena itu dia merasa bebas untuk berpikir bahwa dia dapat menanyakan apapun kepada Anandi. Anandi menjawab bahwa dia dan Shiv baik-baik saja satu sama lain. Ketika Minu bertanya bagaimana dengan cinta, Anandi mengatakan bahwa dia sangat mencintai Shiv dan sangat menyukainya. Anandi malu dengan pengakuan ini. Minu sangat senang dan lega bahwa Shiv dan Anandi saling memahami. Sekarang mereka akan menyelesaikan setiap perbedaan kecil dalam hidup mereka. Anandi menyadari bahwa hatinya baru saja mengaku di depan Minu. Anandi juga mulai mencintai Shiv sekarang. Anandi melamun sambil menghayal saat-saat romantis dengan Shiv. Sebelum dan sesudah menikah, Anandi menemukan pangerannya yaitu Shiv sedang menunggang kuda dan berjalan ke arahnya. Kemudian Shiv turun dan mendekati Anandi. Ketika Anandi berhadapan dengan Shiv, Anandi mengatakan bahwa dia sangat mencintai Shiv. Lamunan Anandi membuat dirinya malu. Gangga linglung memotong sayuran. Sumitra memulai percakapan dan mengatakan bahwa dia juga tidak terampil, tapi Anandi mengetahui kesukaan semua orang dan tidak ada yang bisa mengatasi kenyataan bahwa mereka akan merindukannya dan seleranya. Dia mengatakan bahwa Byron mungkin tidak tahu tetapi dia kesakitan setiap hari sejak Anandi meninggalkan rumah, seperti seluruh desa yang sangat merindukannya. Gangga mengatakan bahwa Anandi beruntung memiliki mereka sebagai orang tuanya. Sumitra mengatakan bahwa bukan Anandi yang beruntung tapi mereka beruntung memiliki Anandi sebagai putri mereka, yang menjaga semua orang setiap saat. Gangga berpikir bahwa mereka sangat mencintai Anandi, dan dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan cinta yang dimanjakan seperti itu. Sementara itu, Anandi mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh lagi. Tapi dia melakukannya dengan Shiv. Dia berpikir bahwa dia harus segera bertemu dengan Shiv sekarang. Tapi kemudian berpikir bahwa Shiv berada di kantor dan akan tiba malam hari. Anandi berpikir dia akan menyiapkan makanan untuk Shiv sendiri. Anandi mulai memilih sarinya untuk menemukan yang cocok untuk dipakai di hari cintanya yang istimewa. Anandi mencapai kantor Shiv. Saat dia mendekat, Shiv mendengar suara gelang kaki. Akhirnya Shiv melihat Anandi yang cantik di ambang pintu. Shiv bertanya tentang alasan kunjungannya. Anandi mengatakan bahwa dia punya makanan untuknya. Shiv memintanya untuk menunggu sementara dia menyelesaikan pertemuannya dengan beberapa orang. Setelah beberapa waktu mereka duduk untuk makan. Anandi memberi makan Shiv dengan penuh kasih dengan tangannya sendiri. Sementara Shiv sibuk dengan dokumennya. Anandi berpikir bahwa Shiv sangat berkonsentrasi sehingga dia tidak menyadari bahwa aku telah membuat halwa favoritnya. Shiv mengatakan bahwa dia memiliki banyak yang harus dilakukan. Anandi mengatakan dengan sedih bahwa dia akan pergi tapi Shiv menyemangatinya dengan mengatakan bahwa dia akan mencoba dan sampai di rumah lebih awal hari ini. Dia berterima kasih pada Anandi untuk makanannya. Anandi berkunjung ke kediaman Singh. Sumitra berkomentar bahwa dia terlihat sangat berbeda hari ini. Sumitra kemudian membagikan halwa yang dibawa Anandi. Saat Gangga berhenti makan, Anandi bertanya padanya, apakah dia tidak menyukai rasanya? Gangga mengatakan bahwa ini adalah yang terbaik yang pernah dia rasakan. Kalyani juga mendukung masakan Anandi. Mengatakan masakannya adalah yang terbaik di Jaitsar dan dalam hal ini seluruh Jaipur juga. Anandi menyiapkan sesuatu untuk Shiv berharap dia akan menyukai makanan ini. Anandi mendapat telepon Shiv dan bersemangat. Tapi Shiv memberitahu Anandi bahwa dia tidak akan bisa pulang lebih awal.
Anandi menawarkan untuk datang ke kantor memberinya makan malam. Tapi Sif menolak mengatakan bahwa dia memiliki pertemuan penting. Mereka akan datang sebentar lagi. Aku akan pergi keluar dengan orang-orang itu untuk makan malam. Anandi sedih mendengar ini. Dia memberitahu Minu tentang keterlambatan Sif dan meminta dia untuk memulai makan malam. Minu mengatakan bahwa mereka akan makan malam bersama. Anandi melihat foto dan bertanya siapa itu? Sanchi mengatakan kepadanya bahwa itu adalah koleksi foto mereka dari masa kecil yang dia simpan sendiri. Ketika dia pergi ke asrama agar dia tidak rindu kampung halaman, Anandi bertanya padanya, apakah dia bisa membawa tablet untuk malam ini dan mengembalikannya di pagi hari. Sanchi setuju tetapi memperingatkannya untuk menangani dengan hati-hati karena itu sangat istimewa baginya. Anandi melihat foto masa kecil Sif dengan gembira menemukan foto dewasa dan mengatakan bahwa dia masih polos dan pendiam seperti seorang anak. Dia berpikir, bagaimana mungkin dia tidak melihat ini sebelumnya dan tidak dapat mempercayai keberuntungannya. Bahwa aku telah datang ke pria yang baik. Aku berjanji bahwa aku akan mencintai Sif, membuatnya tetap bahagia. Anandi meminta Sif untuk menerima cintanya padanya dan dia telah melupakan masa lalunya sepenuhnya. Anandi ingin bergerak maju dalam kehidupan bahagia yang telah dibuat Sif untuknya. Anandi bercanda bahwa Sif memiliki gigi yang panjang seperti kelinci. Kemudian Anandi sendiri meminta maaf karena telah mengolok-oloknya. Anandi ingat saat-saat bersama Sif dan tersenyum. Di sisi lain Anandi sedang mempraktikkan lamarannya mengatakan kata cinta. Sif mendapat telepon dari kantor. Anandi kembali melanjutkan memberinya makan. Setelah dia selesai menelepon melihat Sif lelah, Anandi menawarkannya untuk memijat kepalanya. Sif bertanya pada Anandi apa yang terjadi saat dia terlihat sedikit berbeda. Anandi mengumpulkan keberanian besar dan mengucapkan kata-kata bahwa dirinya telah jatuh cinta. Sif terkejut mendengarnya dan menanyakan dengan siapa dia jatuh cinta. Sementara Anandi sangat senang dengan pengakuannya. Anandi mengatakan bahwa temannya jatuh cinta dan belum bisa menceritakannya kepada orang yang dia cintai.